Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Christopher Andre Benas. Beliau adalah VP Equity Analyst dari RHB Sekuritas. Dan saatnya kita akan sampaikan untuk opening market hari ini pemirsa. Indeks harga saham gabungan di awal pekan ini masih terus melaju ke zona positif ya dengan kenaikan sekitar 0,7%. Berada di level 5.981,118. Sempat menyentuh level di 98. Maksud kami di 5984, kemudian terendahnya di 5959. Dengan saham yang mengalami penguatan luar biasa, 224 saham, sementara saham-saham yang mengalami tekanan adalah 46 saham. Baik, Mas Andre, kita akan review dulu nih. Untuk opening market hari ini masih bertahan di zona positif. Sementara tadi global yang sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya cenderung ya, ini mengalami tekanan begitu dengan adanya penantian paket stimulus di Amerika Serikat. Bagaimana analisis Anda untuk opening market hari ini? Apakah masih akan terus berlanjut hingga penutupan sesi pertama? Kalau saya lihat sih memang pergerakan naik ini kan lebih karena USD yang seperti saya sudah bahas tadi. Jadi kalau kita lihat big cap juga banyak naik terutama dari perbankan. Kalau masalah bisa bertahan sampai siang atau nanti saya kurang yakin gitu karena kan mesti lihat berita juga ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ekspektasinya memang sampai akhir tahun memang investor menginginkan indeks bisa menembus 6.000 dan saya yakin kalau misalnya banyak investornya yakin ke 6.000, saya yakin ya indeksnya akan ke 6.000. Cuman masalah timing wise-nya kan yang kita tidak tahu gitu. Jadi saya lihat sih memang pergerakan lebih didorong oleh pergerakan USD yang cukup melemah di pagi hari ini. Baik, tapi dengan pergerakan dari nilai tukar rupiahnya sendiri, apakah itu akan mempengaruhi pergerakan market nantinya? Atau sebenarnya market juga masih cenderung lebih memperhatikan bagaimana dengan proses vaksinasi di Indonesia, skemanya akan seperti apa, kemudian optimisme yang tengah dibangun begitu bahwa di kuartal 1 2021 mendatang kita sudah akan masuk dalam tren positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional? Sebenarnya ada korelasinya ya, karena kita tidak bisa memisahkan salah satu faktor yang menjadi penyebab pergerakan market itu. Di satu sisi ya pasti pelemahan USD juga bagus untuk emerging market. Di satu sisi ya pasti investor juga menunggu kapan vaksin di-approve dan didistribusi. Jadi saling berkorelasi. Jadi saya nggak bisa. Jadi mungkin jangan dipisahin begitu sih saya lihat. Jadi saya lihat sih memang first quarter pasti ekonomi Indonesia akan positif karena kita lihat dari pergerakan harga komoditinya pun juga sudah cukup tajam ya kenaikannya di fourth quarter. Jadi saya sih berekspek harga komoditi lanjut naik di first quarter dan seperti kita tahu Indonesia adalah negara komoditas ya. Jadi otomatis dengan kenaikan harga komoditas ekspor naik, GDP naik, daya beli naik. Baik, itu dia akan menjadi trigger positif untuk pergerakan market ya secara makro, kemudian tentunya akan mempengaruhi pergerakan positif dari pasar modal Indonesia. Baik, rekomendasi saham yang Anda jagokan untuk menyikapi perdagangan di awal pekan ini yang masih bertahan di zona positif, apa saja yang bisa menjadi pilihan bagi investor maupun traders hari ini, Mas Andre? Kalau saya sih BBNI, SCMA, Delta Mas, sama BBCA. BBNI, SCMA, kemudian ada Demas dan Bank BCA ya? Iya betul. Baik, kita ulas satu persatu dari perbankan yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Begitu BBCA masih menjadi andalan, target price ini sampai ke berapa? Ataupun fair value dari pergerakan dari Bank BCA. Apakah saat ini sudah cukup mahal atau tidak? Kalau BCA sih saya lihat memang secara valuasi tinggi ya, tapi ROI-nya tinggi. Jadi saya nggak pernah ngeliat BCA itu menjadi saham yang mahal, tetapi saham yang memiliki valuasi premium tapi return-nya tinggi. Jadi untuk TP mungkin sampai full year 2021 saya di 38.000 ya untuk BCA. 38.000 full year sampai dengan akhir 2021. Berarti current price untuk pergerakan dari Bank BCA, apakah kita bisa riding saja dengan level-level saat ini? Untuk BCA sih untuk level-level ini ya bisa, karena kan kalau tipenya untuk BCA bukan tipikal yang naik banyak dalam sehari ya. Jadi teman-teman mungkin harus bisa averaging down atau averaging up. Jadi mungkin tidak usah terlalu agresif, tapi tiap ada koreksi bisa selalu dikoreksi. Cicil beli ya menyikapi pergerakan dari saham BCA karena hari ini saja sudah naik 1,11% di level 34.050. Jadi peluang menuju 38.000 itu bisa dicapai paling tidak sampai dengan tahun depan ya untuk Bank BCA. Dari perbankan lainnya, Bank BNI bagaimana? Apa strateginya sama begitu dengan Bank BCA?
Untuk saham BBNI sih sebenarnya masih cukup murah ya, karena valuasi masih di bawah 1 kali book value. Kemudian juga target price saya masih di 8.400 untuk di full year 2021. Ketika mungkin strateginya ketika koreksi lebih banyak mungkin bisa jauh lebih agresif ya, karena kan secara valuasi jauh lebih murah. Jadi kalau kita lihat apabila dibandingkan return dengan BCA, kemungkinan besar ya BNI akan outperform karena valuasi masih murah. Dan prospeknya masih cukup baik di tahun 2021. Iya, ada sedikit koreksi kalau kita lihat opening market tadi dari Bank BNI melemah sekitar 0,38%. Apakah ini juga akhirnya menjadi peluang yang menarik nih kalau kita sudah bisa melakukan cicil beli di Bank BNI? Tentu saja BNI ya peluang menarik ya, karena kan valuasinya cukup tinggi ya. Jadi maksudnya target price cukup tinggi, valuasi murah. Jadi menurut saya risk dan rewardnya cukup baik. Baik, tertinggi tadi berapa Mas di 2021 untuk Bank BNI? 8.400 ya. Oke, menarik ya dengan level-level sekarang di 6.500-an sampai dengan tahun depan lah kita simpan begitu sambil nanti kita bisa santai-santai ke 8.400, tinggal menikmati hasilnya di tahun depan ya untuk Bank BNI maupun Bank BCA. Oke, kalau sektor perbankan lainnya juga masih Anda jagokan atau dua ini saja ya kalau kita lihat dari skala prioritas? Prioritas dua tersebut ya untuk saat ini. Oke. Berarti perbankan prioritasnya BCA masih Bank BNI juga ya untuk paling tidak di-keep sampai dengan jangka menengah panjang. Selanjutnya ada SCMA ini. SCMA kemarin sudah terkena aksi jual ya. Apakah ini menjadi peluang justru akhirnya untuk kita masuk di Surya Citra? Saya sih melihat Surya Citra masih banyak peluang ya, karena kan kalau kita lihat perusahaannya terus melakukan buyback, jadi saya melihat ada optimisme dari company untuk membeli saham perusahaannya. Jadi valuasi juga sebenarnya walaupun sudah cukup mahal, tapi permainan media play kan biasanya berhubungan dengan GDP growth ya. Jadi biasanya kalau misal GDP kita bertumbuh, daya beli meningkat, jadi daya beli untuk membeli iklan juga meningkat. Jadi saya sih ekspektasi untuk SCMA lebih ke arah sana, terutama didorong oleh buyback dari company yang terus dilakukan. Ya itu dia, buyback nih, aksi korporasi memang menjadi salah satu pendorong ya, karena kita lihat hari ini saja sudah naik di atas 4%. Nah, masalahnya sudah cukup ketinggalan atau tidak nih? Kalau saya rasa sih balik lagi ke strategi ketika koreksi kolek ya. Oke, berarti tetap saja kita cicil beli pada saat ada harga melemah atau buy on weakness sebaiknya yang dilakukan ya? Betul. Oke. Buy on weakness untuk SCMA, bagaimana dengan targetnya? Apakah sama untuk investasi jangka menengah panjang akhir tahun 2021 atau lebih kepada short term trading nih kalau SCMA? Saya lebih ke menengah jangka panjang ya, karena kan target price saya di 2.400 ya untuk SCMA. Oke, 2.400 sampai dengan akhir tahun 2021 berarti ya? Betul. Oke, 1.855 menuju 2.400 ini masih juga rentang yang menarik untuk kita keep begitu untuk jangka menengah panjang. SCMA, selanjutnya ada Demas. Bagaimana dengan Demas? Untuk Demas sebenarnya juga cukup menarik kalau kita lihat saham Demas ini under pressure ya, karena kalau kita lihat saham Demas sebenarnya under pressure karena telah membagikan dividen yang cukup tinggi. Itu dividen yieldnya sekitar 10%. Jadi kemarin malam setelah update memang Delta Mas ini banyak dibuang. Tapi saya lihat Delta Mas masih cukup bagus, apalagi kita di tahun 2021 ini Omnibus Law sudah terjadi, kemudian expect industrialisasi dari industri nikel, kemudian data center, e-commerce ini bisa menjadi katalis ya untuk 2021. Dan secara land bank pun sebenarnya Delta Mas masih cukup banyak. Secara penjualan di tahun 2020 pun juga Delta Mas merupakan perusahaan industri lahan industrial yang menjual lahan paling banyak di Indonesia. Jadi saya rasa masih optimis. Apalagi nanti ekspektasi dividen di tahun 2021 pasti akan cukup tinggi karena penjualannya masih sangat baik. Untuk ROI pun juga masih sangat atraktif di atas 15%. Jadi saya rasa patut untuk dikoleksi lah, terutama bagi teman-teman yang menyukai dividen yang cukup tinggi. Saya rasa Demas bisa menjadi salah satu pilihan. Baik, seberapa tingginya cuan yang bisa didapatkan kalau kita masuk di Pura Delta Lestari ini? Untuk Delta Mas sendiri TP saya di 280, tapi kemarinnya dividen sudah membagikan 10% ya. Jadi kalau misalnya tahun depan performance bagus, saya rasa dividen pasti akan berada di level yang kurang lebih sama. Sekitar 10% untuk setahun, ya itu jauh lebih bagus dibandingin dengan
berinvestasi di deposito yang hanya mungkin 3,50 ya. Jadi menurut saya cukup menarik ya risk and reward-nya. Terutama nanti bisa ada capital gain setelah kemarin diidam oleh para investor ketika kumdit. Jadi kayak bisa gain-nya jauh lebih besar. Oke, berarti kalau kita strategi investasi untuk masuk di Demas begitu, buy all weakness saja atau bagaimana? Bisa di level sekarang, atau mungkin kalau kita koreksi, kalau saya sih masa di harga sekarang cukup atraktif ya untuk Delta Mas. Baik, current price boleh di 256 ya, hari ini sudah naik hampir 2%, 1,57%, masih ada peluang untuk bisa mendapatkan gain sampai dengan tahun 2021 mendatang. Tadi sudah Anda sampaikan di level berapa untuk Demas? Ya. 280 ya, ada poin sekitar 10%-an saja yang bisa didapatkan ya untuk posisi dari Demas, gain yang bisa didapatkan. Oke, itu dia untuk beberapa saham rekomendasi sektor perbankan, Bank BCA, kemudian BNI, kemudian ada SCMA dan juga Demas.